Hello everyone, it's Real Fast and you're watching Real Weekly Vlog. Minggu ini minggu yang cukup sibuk mungkin, tapi minggu yang tidak cukup menyenangkan. Personally, nggak tahu nanti di akhir cerita atau enggak. Tapi mari kita mulai dengan hari Senin. Di hari Senin itu pagi-pagi semua berjalan dengan lancar. Senin adalah Senin yang cerah ceria, dimana gue sampai di kantor, parkir motor, dan disambut dua bebek sedang berjalan berdampingan. Sampai kantor nggak ada orang sama sekali, mungkin belum pada datang. Gue datang jam 8 kurang semenit saat itu. Jadi ya mungkin karena terlalu pagi mungkin aja ya, terlalu pagi jadi belum kelihatan beberapa orang. Terus akhirnya setelah ini sekitar jam 8.15 lah, akhirnya gue mampir ke tim produksi untuk ngecek beberapa progres pekerjaan, karena timeline pekerjaan gue tuh kan setelah tim produksi selesai mengerjakan unit, setelah assembling baru gue bisa melakukan pekerjaan. Karena gue elektrikal gitu kan, mesinnya udah jadi, baru gue lakukan instalasi listriknya begitu. Di tim produksi itu pengerjaannya saat itu lagi ada pengelasan untuk base plate, terus ada assembling unit juga. Jadi unitnya kita jadiin dulu. Untuk project ini kebetulan kita ada dismantling atau perakitan di site. Jadi unit yang udah jadi, yang udah dirakit tuh, yang udah di assembling, itu nantinya akan dipretelin lagi dan dipasang ulang di site langsung. Kenapa begitu? Karena akses masuknya nggak muat kalau unitnya masuk secara utuh gitu. Nanti kalian akan lihat videonya kan, itu unitnya lumayan gede, kalau nggak salah tinggi 3 meter apa ya? Apa lebarnya yang 3 meter ya, itulah pokoknya. Nah, terus di hari Senin itu juga terakhir kan kompresor yang dibetulin, yang diganti, sempat nyala cuma sebentar karena sore baru beres kan di hari Jumat tuh. Senin itu ada problem lagi di kantor, masih freezing kalau nggak salah. Ternyata usut punya usut tuh ada pipa yang bocor saat pengelasan. Padahal gue udah tekenin berulang-ulang udah divakum atau belum, dan dia bilang udah, walaupun waktunya cuma setengah jam gitu. Biasanya kalau vakum didiemin ya minimalnya sejam 2 jam lah buat ngecek beneran vakum atau enggak, atau di flashing juga bisa gitu, tes tekan ada kebocoran atau enggak. Coba mereka waktu itu bilang yakin udah aman, ya udah, ternyata bener bocor. Akhirnya mau nggak mau unit dimatiin lagi, freonnya dimasukin lagi ke tabung. Gua nggak ngikutin proses pengelasan itu, apakah dicopot dulu lagi terus dilas ulang atau hanya ditambal titik yang bocor. Kayak sih cuma ditambal titik yang bocor. Udah, karena balik lagi tadi setelah ngecek progres dari
tim produksi. Gua yang berkaitan sama gue ya, akhirnya gue masang junction box, minta dibantu sama tim produksi untuk pemasangan terminasi atau terminal. Setelah pemasangan itu belum ada lagi job desk yang bisa gue kerjakan. Akhirnya gue cukup santai di kantor, nonton video panutan Bang Panji. Video ini juga sebuah video yang terinspirasi dari seorang Panji Pragiwaksono. Gue lupa nonton video apa, kayaknya nonton video penjelasan terkait Garuda Biru yang penjelasannya gue minta maaf sekali kalau penjelasannya sangat belibet kemarin, karena gue tiba-tiba aja keingetan dan baru kebahas gitu, dan persiapannya juga kurang matang, jadi agak kurang disesali, eksekusinya kurang maksimal begitu. Mari kita maksimalkan lain waktu. Setelah itu, setelah nonton beberapa video, gue akhirnya mikir kayak waktu kosong ngapain ya. Akhirnya gue membuat desain logo. Gue nggak tahu kenapa gue akhirnya bikin ini. Gue juga nggak tahu ini filosofinya apa, tapi kayak ya udahlah, karena dari awalnya begini, gue bikin logonya gini aja. Akhirnya gue foto tangan kayak gini, terus gue sketch di Adobe Illustrator. Udah, gue mainin pen toolnya deh, gue bikin artnya. Udah selesai, udah deh, gue simpen untuk nextnya akan diproses sampai akhirnya jadi lah di intro gitu kan. Terus sorenya ternyata ada pengiriman unit yang tadi lagi dirakit tuh ternyata lagi di proses pencopotan, karena di hari itu ada pengiriman. Tadi gue jelasin tuh, jadi dirakit dulu di workshop, dibongkar lagi, dicopot-copotin lagi, terus baru dikirim lagi pakai truk. Ya itulah. Terus setelah itu semua selesai di hari Senin, biasa gue isi bensin sore. Ternyata kebiasaan lama gue suatu isi bensin pagi, karena waktu itu cukup banyak spare waktu pagi, walaupun isi bensinnya lebih senggang. Walaupun sih itu kan bertolak belakang. Maksud gue, kenapa dulu tuh gue isi bensin pagi, karena banyak spare waktunya, jadi gue bisa isi bensin pagi. Nggak tahu di beberapa minggu ke belakang gue kerasanya mepet terus berangkat ke kantor, jadi gue isi bensin selalu sore. Begitulah jadinya, pasti rame, dan ya mau tidak mau kan tidak ada pilihan lain. Karena kesalahan gue juga, jadi gue tidak bisa berbuat apa-apa. Ya udah, tinggal diisi aja sambil nunggu kemacetan dan menikmati lagu. Beres isi bensin, karena ada ATM juga di situ, gue mampir karena duit habis, stok duit cash sudah habis. Ini gue kesel beli cash tuh di mana ya? Ntar ya guys, lupa. Ya, itulah pokoknya ya. Ambil uang, terus sampai rumah kita jajan somai, tempat yang biasa. Kalian masih akan bosan kalau gue akan kesana. Mungkin suatu hari nanti gue gak akan ngambil footage dan akan ceritain kalian kalau gue sudah jajan somai, karena udah terlalu sering kali, nanti bosan jadi gue gak akan masukin. Selesai di hari itu, Senin gue live streaming, tapi kayak gue gak ambil footage. Jadi seperti yang udah gue jelaskan di vlog sebelumnya, gue streaming di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sabtu Minggu tentatif lah kalau mau live, kalau tidak ya tidak gitu.
Terus di hari Selasanya, ini sebuah kebodohan yang dilakukan oleh gua, yaitu kelupaan bawa HP. Karena ngerasa terburu-buru, padahal kayak nggak ada yang ngeburu-buruin juga. Akhirnya HP gua ketinggalan. Ini sumber pengumpul footage ini ketinggalan dia. Akhirnya udah di kantor tanpa megang HP, nggak ngeliat update di Twitter, nggak ngeliat Reels waktu jam kosong dan lain-lain. Akhirnya ya cuma ngulik-ngulik, banyak nonton, banyak explore hal baru, terus sambil ngecekin outdoor lagi sih, yang pasti karena belum stabil kan, itu masih cukup freezing setelah dilakukan pengelasan atau perbaikan tuh. Ada tuh nanti terkait ngambil duit yang tadi di hari Senin, itu yang gue cari. Terus long story short, di sore harinya karena nggak tahu kenapa gue ngerasa ngantuk banget, gue ketiduran di kantor dan bangun-bangun tuh oleng. Lu pernah nggak sih ngerasain kayak badan lu tuh nggak seimbang, kayak jalan berdiri tapi doyong, kayak ngambang gitu, kayak enteng banget kerasanya badan. Gue nggak ngerti itu kenapa, tapi itu yang gue alamin. Sore kan, udah pulang, hari itu tidak terjadi kejadian apa-apa. Terus gue berencana untuk belanja sabun cair. Awalnya pengen gue rekam kan tuh, kan gue jalan. Gue tuh kalau belanja ke Alfamart atau pokoknya ke Alfamart terdekat tuh biasanya jalan kaki, hitung-hitung olahraga, karena gue belum sempet lagi untuk jalan atau lari gitu. Gue udah lama meniatkan untuk jalan atau lari tapi nggak jadi ya. Mari kita usahakan. Ntar ini kameranya agak ke atas banget. Rencananya ya mau beli sendiri tadi itu sabun, cuma karena males dan satu dan lain hal gak jadi. Nah, karena mas gua mau keluar, akhirnya gua nitip dia tuh buat beliin sabunnya. Soalnya bener-bener udah gak ada lagi stoknya. Sudah selesai. Hari Selasa kita ke hari Rabu. Di hari Rabu itu masih problem yang sama, kompresornya masih freezing. Kita semua berasumsi dan menganalisa kenapa kompresornya masih freezing. Analisa dan dugaannya tuh pertama, pressure-nya gak naik-naik, terus pipanya panjang. Biasanya kalau outdoor freezing di pipa itu karena freonnya kurang. Ya udahlah, kita tambahin freonnya, kita press lah ke nameplate kompresor gitu. Dilihat kompresor berapa speknya, 11,8. Akhirnya ya udahlah, gue cobain deh isi sampai 12 ampere deh, gimana gitu. Ya udah, diisi. Terus pagi aman tuh normal. Siangnya bermasalah, siangnya mati indoornya, mati outdoornya, air indoornya mati juga. Ternyata high press. Ya udahlah, dikurangin lagi jadi cuma 10 sekian lah. Ya, jadi temperatur paling dingin yang bisa disetting tuh cuma 20. Kalau di settingan indoor AC-nya tuh bisa sampai 16 aslinya, tapi siapa sih yang pakai sampai 16? Ya udah, ngerasa 20 udah cukup. Jadi ya udah, kenapa sih gitu. Tapi temen gua yang orang after sales ini masih khawatir karena freezing. Tadi khawatir kompresornya bermasalah atau gimana. Ya udah, akhirnya dia masih tetap cari tahu ini apa sih penyebab freezing gitu. Seharian deh tuh dia cari tahu.
Nah, di pertengahan event itu, di jam makan siang, adalah satu lagi rekan kerja yang gue nggak tahu ya. Jadi dia, mungkin beberapa dari kalian ada yang sama kayak males ngambil duit gitu. Jadi dia berencana untuk minjam uang karena nggak megang cash buat makan. Aduh, ini akan spesifik sekali sih kalau dia denger, tapi intinya dia nggak megang cash dan mau pinjam duit. Tapi yang bikin gua agak heran tuh argumennya sih. Dia bilang, aduh males banget mau ngambil duit padahal cuma mau pakai 10.000 gitu buat beli makan. Gini, 10.000 tuh kan bisa didapatkan kalau lu memecahkan duit 50.000. Anggap aja ya, lu nggak punya duit, nol duit cash lu. Mau nggak mau lu harus ngambil duit di ATM dong. Pecahan paling kecil di ATM itu let's say 50.000. Yang 20.000 kan jarang banget. Let's say anggap aja 50.000. Argumennya adalah malas banget ngambil duit 50.000 padahal cuma pakai 10.000. Nanti jadi mecahin 50.000-nya. Pertanyaannya, gimana lu mau punya 10.000 kalau lu nggak pecahin 50.000-nya gitu? Agak nggak masuk akal di gua karena gua pasti nge-spending sih. Soalnya gua tuh kan melakukan pencatatan keuangan karena belajar dari beberapa orang, dan spesifiknya Reddit sih. Gue jadi belajar pencatatan keuangan lah. Akhirnya gue jadi bisa ngebudgetin dalam sebulan itu kira-kira cash yang harus gue punya tuh berapa gitu. Gue juga bukan yang cash banget, tapi jumlah cash gue tuh sejumlah nominal yang gue butuhkan gitu. Biasanya per minggu gue ambilnya. Jadi gue udah pasti megang cash gitu, yaitu buat seminggu gitu. Jadi agak mengherankan aja buat gue tuh, kayak kok bisa lo mau beli sesuatu yang harus dibayar cash tapi lo nggak punya cash. Itu gimana gitu maksudnya? Kayak kok nggak ada persiapannya gitu loh. Aneh aja, nggak habis pikir. Kalaupun misalnya lu mau makan tapi lu nggak punya cash, ya udahlah, order aja Gojek atau apa gitu yang nggak ngeribetin lu. Maksud gue gitu loh, kenapa orang suka banget, ini dia keheranan gue, kenapa orang suka banget mempersulit dirinya sendiri gitu. Kayak tadi, dia nggak megang cash tapi dia mau beli makanan yang cash, dia males ngambil cash. Kan mempersulit dirinya nggak sih? Kayak kalau misalnya lu punya duitnya di rekening atau di atau di dompet digital dan lain-lain, maksud gua ya udah gitu, belanjanya ya online lah atau apalah yang nggak ngeribetin lu gitu. Tapi ya gue juga nggak ngerti pikiran orang dan pilihan orang beda-beda kali ya. Sudah, itu aja di hari Rabu. Kita lanjut ke hari Kamis ya. Di hari Kamis masih perkara kompresor freezing, masih dicari-cari. Cuma di hari itu ketemu kayaknya penyakitnya tuh setelah kawan gue berdiskusi dan dia nge-report hasilnya ke gue, entah buat apa ya. Hasil analisanya tuh ternyata ada dryer filternya yang blocking gitulah intinya. Jadi harus diganti. Nah, kalau mau ganti itu sama aja kita harus meriset kerjanya dari nol lagi. Kayak kita harus matiin lagi si outdoornya, harus dicopot lagi pipa pengelasan, harus ada pengelasan pipa lagi,
pengajuan material lagi dan lain-lain, jadi akan jauh lebih rumit. Akhirnya ya sudahlah, dibiarkan begitu saja, biarin gitu aja sih kondisinya, dengan settingan outdoor yang maksimalnya cuma di 20 derajat. Itu juga udah dingin banget sih. Terus di hari itu gua bimbang mau nonton Kakak Bos atau tidak di minggu itu. Kayak mau nonton ngajak teman tapi nggak bisa, mau nonton sendiri masih maju mundur. Terus awalnya mau nonton kan, tapi nggak jadi gara-gara di hari itu di jam 5 kurang 10 menit lah ada customer yang telepon tektokan soal sistem. Maksud gue cukup santai loh dari pagi, kenapa nggak telepon dari pagi gitu. Ya mana telepon di ujung-ujung jam kantor, akhirnya dari jam 5 kurang 10 sampai setengah 6 itu. Sampai setengah 6 gue diskusi terkait sistem. Intinya dia tuh meragukan sistem yang gue buat gitu, makanya mempertanyakan kenapa komponen A dan komponen B di paralel dan kerjanya bersamaan gitu. Akhirnya gue jelasin panjang lebar, berargumen, berdebat dan lain-lain. Akhirnya gue tutup kayak, ya udah Pak, ini nanti dirakit dulu, nanti sistemnya dicoba, kita akan tes di workshop. Karena kebetulan kan ya kita ikut kontraktornya kan juga sister company gitu. Kayak kalau Bapak mau ngecek ke workshop bisa, nanti dicek dulu. Bapak lihat sistem kerjanya gimana. Kalau misalnya yang Bapak khawatirkan terjadi, kita lihat terjawab nggak sama yang solusi saya kasih tadi itu. Akhirnya selesai di setengah 6 baru balik. Terus ya udah setengah 6 baru balik. Di perjalanan gue merenung kayak, gue dari tadi mikirin mau nonton Kakak Bos atau nggak, maju mundur. Ternyata pilihan yang gue ambil adalah mundur karena ini. Ternyata selain eksternal tadi ternyata ada itu dengan customer nelpon ini menjadi alasan dan jawaban. Kayaknya memang seharusnya di cancel untuk nonton sendirian. Ya udah, akhirnya cancel. Sampai rumah akhirnya kembali lagi, ternyata gua jajan ketoprak sama kembali beli somai. Hari Kamis selesai, kita ke hari Jumat. Di hari Jumat itu gue hampir kesiangan. Gue gak tahu kenapa. Gravitasi kasur saat itu pokoknya lagi bagus kayaknya. Terlalu kuat daya tarik si kasur ini. Hampir kesiangan. Terus di kantornya, karena gue terlalu asik main HP tuh, gue inget banget gue lagi asik scroll apa ya, kayak reels deh, lagi seru nonton reels. Nggak expect kalau ternyata itu udah setengah 12-an. Gua nggak denger bel istirahat. Biasanya ada bel gitu deh. Kalau di sini ada istirahat makan siang gitu, ada belnya. Itu nggak kedengeran, jadi gue hampir kelewatan Jumatan di hari itu. Terus jam 2, jam 3 nya tuh gue diinfoin sama sales plus HR. Nah itulah pokoknya. Agak bingung emang, posisi di kantor gue ada yang tumpang tindih. Itu diinfoin akan ada tim tambahan buat di kantor. Ada 2 orang, 1 orang buat tim gua, 1 orang lagi buat tim stok yang bantu temen gua.
udah abis itu seharian itu gue banyak banget explore dan dengerin lagu-lagu baru, dan dia banyak lagu lama juga sih. Tapi balik lagi gue masih senang mendengarkan lagunya Sal. Bertambah lagu favorit gue di hari itu adalah Ya Sudah, yang di minggu kemarin gue masukin. Itu gue lagi senang dengerin lagu itu. Hanya ada satu orang yang paham konteks kenapa gua pasang lagu itu, dan mungkin nggak tahu deh akan ada orang lain lagi yang akan tahu konteks lagu itu atau enggak. Tapi kayaknya sih enggak, gua nggak akan ceritain konteks lagu itu kemana-mana lagi. Oke, kita skip. Pulangnya gua pindahin router yang ada di rumah ke kamar gua. Ini nggak ada footage-nya lagi. Jadi routernya itu masih di jalur yang berbeda sama UPS gua. Jadi UPS gua yang sebelum gua pindahin router tuh cuma mengcover PC, terus monitor, PC, monitor, apalagi ya? Udah kayaknya PC, monitor, sama ya udah stop kontak gitu-gitu buat ngecas lah intinya. Nah, router buat internetnya belum gitu. Terus gue mikir kayak gimana caranya kalau listrik mati, PC gue tetap nyala, internetnya tetap ada. Gue pindahin lah routernya ke kamar gue. Saat itu tidak ada masalah, semua baik-baik saja. Dah kan, semua berjalan baik-baik saja, tenang, aman, terkendali, dan ya udah malamnya gue live stream begadang sampai pagi. Gue biasanya kalau dari Jumat pasti begadang sampai pagi, kita live stream dan lalala. Dah begitu. Seminggu ini sudah selesai diceritakan. Tadi gue bilang minggunya akan terdengar sangat membosankan atau gimana ya begitulah kehidupan sehari-hari gue yang monoton dan membosankan. Ada sisi lain yang tidak diceritakan dan sepertinya belum pas untuk diceritakan. Mari kita ceritakan itu lain hari. Dan ya, sudah selesai and everything's good. I thought there is still a hope. I'm quite optimistic about this. So, see you next vlog. It's real percent. Bye. Jangan lupa gue stream setiap Senin, Rabu, Jumat, Sabtu dan Minggu. Kecuali ada hal-hal yang tidak diprediksi. Nah, gue tidak akan streaming dari sana, dan A Real Weekly Vlog akan selalu tayang setiap hari Senin. It's real percent. See you. Bye. 2 kali tuh gue closing.